Ya baik, selamat malam untuk Anda semuanya pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kembali kita untuk di kesempatan malam ini dalam program obrolan budaya yang dipersembahkan dari Perompat RRI Palembang. Dan tentunya sebelum dimulai, ini saya akan ada sebuah pantun yang sudah saya persiapkan. Lumayan lama Bapak itu mempersiapkan pantun ini, mungkin ada 2 mingguan untuk spesial di hari ini ya. Oke, dan pantunnya setelah gagal belajar nyulam, jualan sayur dicampur kebab. Kalau nanti saya ucap salam, jangan lupa hadirin dijawab. Ah. Dan juga pening kepala tugas merangkum harus dikirim ke dosen Belgia. Saya ucapkan Assalamualaikum untuk para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian dan tentunya juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Untuk di kesempatan kali ini di malam yang sangat spesial ini saya sudah kedatangan kedua narasumber yang sangat luar biasa dan langsung saja kita akan berkenalan. Yang pertama ini ada Bapak Haji Tony Panggarbesi SHMSI. Selamat malam Pak. Selamat malam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Dan juga untuk Anda semuanya pendengar, Pak Tony ini pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang serta Kepala Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah. Dan juga saat ini sudah memasuki masa purna bakti Pak ya. Ya. Dan aktif sebagai pemerhati budaya dan juga pariwisata Sumatera Selatan. Luar biasa sekali, nanti ilmunya banyak akan kita gali ya malam ini ya. Dan juga Pak Tony tidak sendirian, ini juga didampingi ada Dr. Insinyur Asmawati MSI. Selamat malam Bu. Selamat malam Mas Sehat juga Bu ya? Alhamdulillah sehat. Bajunya spesial sekali nih warna pink Iya. ya. Ini tradisi orang Sumatera Selatan. Ini jumput ya Bu ya? Iya betul sekali. Kain apa ini jumput? Jumputan. Oh jumputan, dipadukan dengan polosan atasannya Bu ya. Siap. Luar biasa sekali. Nah kalau Dr. Insinyur Asmawati ini merupakan dosen dari Universitas Palembang. Iya betul sekali. Dan juga aktif sebagai pemerhati budaya dan pariwisata Sumatera Selatan. Sebenarnya saya ini dari Fakultas Pertanian. Ah begitu. Jauh sekali sebenarnya. Tetapi karena memang hobi healing-healing. Iya. Nah, makanya saya dari dulu memang sebagai pemerhati budaya, tapi ya begitu aja. Fokusnya mungkin ke Sumatera Selatan Bu ya. Siap, ya. Luar biasa sekali. Dan ada kaitannya juga untuk topik kita di malam ini pendengar, yaitu kita akan mengangkat topik mengenai menggali kembali kearifan lokal budaya Sumatera Selatan. Betul sekali. Baik, nah tadi kan kita sudah kenalan nih kepada Pak Tony dan juga Bu Dr. Asmawati ya mengenai kegiatannya apa dan juga pernah menjabat apa. Nah ini kita ke topik kita, kalau kita berbicara menggali kembali kearifan lokal budaya Sumatera Selatan. Untuk flashback kembali, mungkin kita mengingatkan kembali untuk pendengar kita ya, dan juga pemirsa RRI Net yang lagi menyaksikan tayangan kita untuk di malam ini. Kita pengen kembali memberikan informasi mengenai kearifan lokal. Itu kearifan lokal itu apa nih Bu? Kearifan lokal itu sebenarnya merupakan pengetahuan, kemudian nilai-nilai moral dan etika ya. Kemudian juga tradisi-tradisi yang diwariskan oleh leluhur dari tahun-tahun yang lalu ya, tahun-tahun yang bisa juga praktik yang dijalankan oleh masyarakat dalam perwujudannya untuk menyelenggarakan atau melaksanakan kehidupan ya bersatu dengan alam dan lingkungan sosialnya. Oke, jadi begitu ya Bu ya. Boleh saya tambahkan? Boleh. Yang ini kearifan lokal ini bisa menjadi bahan maupun acuan untuk kita menciptakan hal-hal yang baru. Oke, yang inovatif pada saat sekarang. Termasuk kita di dalam masyarakat ini budaya, budi dan daya. Ini ada kaitannya dengan akal dan juga pikiran Pak ya. Nah kalau kita ke Pak Tony Panggarbesi, kita pengen tahu kalau di Sumatera Selatan ini kan mengingat ada 17 kabupaten kota yang masing-masing ini memiliki kearifan lokalnya yang sudah dikenal dan bahkan ada yang tidak dikenal juga nih Pak ya. Yang kita pengen tanyakan untuk daya tarik utama kearifan lokal budaya Sumatera Selatan, menurut dari Pak Tony pandangannya yang perlu kita gali lagi dan juga kita promosikan kearifan lokalnya seperti apa nih Pak? Kita melihat ya masalah budi dan daya atau budaya. Budi dan budaya ini sendiri, budi dan daya. Jadi budaya itu salah satu akal dan pikiran yang dalam kesehariannya menghasilkan kebudayaan. Oke. Nah kebudayaan lokal ini kalau kita
kembali setback ke belakang, paling tidak kita mengingat Batang Hari 9. Oh, itu yang paling Ini populer sebelum Pak ya. 17 kabupaten kota itu yang lebih dahulu dikenal dengan Batang Hari 9. Batang Hari 9. Sekarang dalam konteks kearifan lokal ini, nilai-nilai leluhur kita itu tentu nilai yang sangat sakral ya, yang digali berdasarkan kearifan lokal, filosofi, kehidupan sakral berbudaya, penyatuan alam dan kenyataan. Jadi apa yang sekarang kita melihat kearifan lokal yang ngetren atau yang sedang bisa kita nikmati itu paling tidak kita melihat dari kesenian. Oke, keseniannya dulu nih yang paling dekat sekali dengan masyarakat. Masakan ya, kita bicara masalah kesenian umpama. Kita masakan masing-masing kabupaten kota itu atau dari etnis itu ada suku ini banyak sekali. Banyak ya Pak ya. Sekali, umpama ada lagu-lagu, ada tari, ada kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk perkawinan dan masakan-masakan sendiri. Nah tentu kita berharap bagaimana generasi Zin ini ya dapat melestarikan ini sendiri. Nah, kita melihat bahwa boleh saja dengan kemajuan teknologi ini sendiri, tetapi jangan lupa bahwa kebudayaan lokal gitu, kearifan lokal itu itulah yang milik kita. Itu milik Jadi kita jangan ya. lupa bahwa milik orang lain itu beda. Milik kita itu pasti punya keunggulan tersendiri. Masing-masingnya punya keunggulan. Lain kita melihat kuliner umpamanya. Kuliner Sumatera Selatan. Kalaulah kita melihat di daerah saya, daerah Lahat itu ada namanya lemang. Ada lemang penghubung ya, dudul itu sendiri ada. Itu kearifan lokal di situ dan masakan-masakan tempoyak umpamanya. Oh iya, tempoyak. Itu juga kemudian ada lagi bekasem itu kearifan lokal itu. Rezeki kuliner sendiri. Kemudian masalah pencak silat dan juga lagu-lagu daerah. Ini sebenarnya banyak sekali. Nah, kita berharap ini tetap kita lestarikan sebagai keunggulan kita. Jadi kesimpulannya bahwa yang kita melihat di sekarang yang ngetrennya itu adalah masalah kebudayaan dalam bentuk ya seni suara dan juga bentuk masakan ini yang dirasakan dalam konteks kesehariannya bisa lebih kita kembangkan ke depan seperti itu. Oke, nah ini menarik juga nih untuk kuliner dan juga kesenian yang ada di Sumatera Selatan ini tentunya kita kalau ke Palembang ya salah satunya Bapak dan juga Ibu ya. Ada kearifan lokal, apa nih kalau kita absen satu-satu kayak ada tepung tawar, ada juga bekarang iwa, ada juga kesenian syarofal anam dan lain sebagainya. Ada sedekah rame juga. Ini kalau kita melihat eksistensinya bagaimana nih sejauh ini? Mungkin Bu Asma ada tambahan? Tadi Pak Tony menyinggung masalah kesenian ya dan kuliner. Nah yang paling sebenarnya sudah menjadi ikon sebenarnya untuk kota Palembang itu adalah empek-empek. Oh empek-empek itu udah kemana-mana ya Bu ya. Artinya momen-momen yang seperti ini yang harus kita manfaatkan. Itu. Bagaimana empek-empek dan kawan-kawannya ini sudah dikenal bahkan sampai ke luar negeri. Itu. Sampai ke Belanda, sampai ke Jerman. Dan bahkan kemarin pempek juga masuk dalam 5 daftar makanan terenak sedunia gitu Bu. Nah betul. Wih, satu lagi pindang. Oh pindang juga. Pindang kan banyak macam. Masing-masing daerah kan beda-beda. Beda-beda sebutannya. Pindang Pegagan, pindang Musirawas. Artinya mereka mempunyai kekhasan sendiri. Itu berdasarkan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Nah itu bisa kita angkat. Dan yang paling mudah loh itu. Kalau kita ke kesenian, mungkin salah satu ada kesenian senjang dari Kabupaten Musi Banyuasin, Ningko dan juga ada kesenian yang tadi saya sebutkan juga syarofal anam. Melihat semakin kesini, kayaknya untuk digiatkan kembali oleh masyarakat itu udah jarang sekali kelihatan Pak ya. Terkhusus untuk lagi kita yang ada di kota. Nah ini kalau melihat kurang eksisnya, bagaimana sih untuk kita supaya menggiatkannya kembali? Untuk supaya eksis. Saya filosofi ya, tak kenal maka tak cinta. Itu, tak cinta maka tak sayang Pak ya. Sekarang kan mereka tidak kenal. Nah gimana kita supaya memperkenalkan dengan generasi Z ini sendiri ya. Artinya terus kita tampilkan. Nah tampilkan ini sendiri memang kalau kita lihat ya dengan globalisasi pengaruh asing ini sendiri, kita sepertinya tertinggal kalau dilihat seperti itu. Tapi sebetulnya tidak. Tidak seperti itu ya. Sebelum saya masuk ke situ, kita punya nilai filosofi. Contoh lagu-lagu di Lahat ya. Petang-petang itu kan 50 tahun yang lalu. Udah lama sekali ya. Mungkin lebih itu, Kebile-bile. Itu kan tetap lestari karena dia berdasarkan konteksnya konten lokal. Nah kepada Senjang dan sebagainya dari Muba. Saya pikir sudah saatnya ya, itu kan nilai filosofinya Senjang itu suatu nasihat yang baik diberikan melalui satu sajak pantun gitu Pak ya. Santunan lagu yang dengan gerak tarinya ya. Nah ini bagus. Nah kita
tampilkan. Kita berharap bahwa ada satu dewan kesenian, juga baik dari kabupaten, dari kota, dan juga organisasi organ lain, para budaya seniman ini diajak ya secara bersama oleh pemerintah untuk sama-sama mengangkat kembali, membangkitkan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang ada di kabupaten kota yang saat ini sepertinya masih perlu dukungan tidak hanya pemerintah, tetapi juga dari segenap lapisan masyarakat, dunia usaha. Ayo kita secara bersama-sama, misal saja ya, semalam di Bumi Sriwijaya, atau semalam di Bumi Serasan Sekundang, gitu ya. Bisa kita tampilkan itu konten lokal, hidup kembali. Jadi tak kenal maka tak cinta. Tadi kalau kita kenalkan terus, maka cinta, Pak, ya? Jatuh cinta. Seperti pacaran dulu, kalau tak kenal cinta gitu. Tapi setelah dikenalkan, oh baik nih. Udah tahu, jadi makanya cinta itu tadi ya. Kira-kira filosofinya harus banyak kita mengenalkan kembali, tentu beradaptasi dengan kondisi saat ini ya. Tapi kontennya paling tidak ya kontennya konten lokal, Pak, ya. Lokal, jangan semua laju beralih kepada masa kini. Budaya luar gitu. Itu aja yang menurut saya yang perlu kita sama-sama ada kepedulian untuk mengangkat kembali kearifan lokal ini. Oke, jadi artinya ini perlu ada peran serta ya Pak ya, dari segala lapisan, baik itu dari pemerintah, dari masyarakat, dunia usaha, dari masyarakat, tokoh agama, dan juga para seniman itu sendiri. Ya, seniman sendiri ya harus kita dorong ya, jangan hanya seniman ini diberi kegiatan, tetapi ya seniman itu manusia juga kan, perlu makan, perlu minum, perlu juga lain-lain sebagainya. Juga, bagaimana seni ini juga bisa jadi satu profesi ya bagi para seniman dan budayawan itu sendiri gitu. Jadi termasuk kita di Pro 4 FM Palembang juga nih, yang mewadahi banyak sekali lagu-lagu daerah begitu. Dan kalau saya yang memang bertugas sebagai penyiar di situ melihat sejauh ini perkembangan pendengar kita di Pro 4 itu lumayan pesat juga nih Pak Bu. Dan juga lagu-lagu daerah juga yang tadi Pak Tony sampaikan kayak lagu Petang-Petang, lagu Kebile-bile, lagu Cukma Ilang, itu udah sangat banyak walaupun dikenal. usianya sudah 50 tahun yang lalu. Karena dia punya pula nilai filosofi ya. Jadi filosofinya ada ya. Oke baik, dan tentunya kita menyoroti ke kesenian lagi nih, karena saya memang hampir setiap hari nih dengan kesenian. Mungkin saya bisa menambahkan, karena yang menjadi tantangan sebenarnya apa tuh Bu? Kearifan lokal ini adalah pengaruh globalisasi. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi dan media maupun IT yang sekarang berkembang itu untuk menggalakkan atau menggali kembali kearifan lokal sehingga generasi Gen Z nanti bisa tertarik untuk menonton misalnya melalui YouTube atau TikTok dan lain sebagainya. Saya rasa itu bisa kita manfaatkan. Baik. Itu. Ini sepertinya dengan pertanyaan yang akan saya tanyakan juga nih mengenai Gen Z dengan kaitannya kearifan lokal. Tapi sebelumnya kita akan break terlebih dahulu Pak Tony dan juga Dr. Asma ya. Sebelum nanti kita akan kembali lagi untuk Anda semuanya pendengar. Tetap di sini bersama kami di Obrolan Budaya RRI Net Palembang. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Iya baik, terima kasih untuk Anda semuanya pemirsa dan juga pendengar RRI Net dimanapun Anda berada. Anda masih menyaksikan obrolan budaya persembahan dari Pro 4 RRI Palembang. Di mana kita masih bersama dengan Bapak Haji Tony Pangarbus SIMSI dan juga Dr. Insinyur Asmawati MSI. Kita masih berbicara mengenai menggali kembali kearifan lokal budaya Sumatera Selatan. Dan tadi kan sebelum kita break, Bu Asma sempat menyinggung Gen Z atau generasi muda nih. Yang dimana kalau kita lihat juga sejauh ini dari kacamata baik itu Pak Tony dan juga Dr. Asmawati ini
peran penting generasi muda dalam upaya untuk menggali dan juga melestarikan kearifan lokal budaya Sumatera Selatan itu seperti apa nih semestinya? Karena nanti kan sebagai generasi penerus ya. Iya. Jadi untuk saat ini generasi Gen Z itu yang kita utamakan. Itu. Ya, bagaimana mereka nanti ikut atau membanggakan atau menjadi identitas diri mereka adalah kearifan lokal yang ada di Sumatera Selatan. Begitu. Antara lain bagaimana misalnya saya kasih contoh misalnya masalah ngobeng ya. Ngobeng mungkin itu. mereka bingung apa obeng apa-apa. Nah, yang itu kita kemas demikian rupa Menarik ya Bu ya. melalui yang era globalisasi tadi. Begitu. Pemanfaatan teknologi, AI dan lain sebagainya itu yang sekarang lagi mendunia. Iya. Nah, dikemas demikian rupa sehingga hal itu yang menjadi menarik bagi mereka. Oke. Dan itu nanti akan menjadi identitas bagi mereka untuk bangga terhadap budaya yang ada di Sumatera Selatan. Iya, yang budaya yang ada di Sumatera Selatan begitu ya Bu ya. Nah kalau ngobeng kan ini sebuah tradisi yang ada di Palembang. Kalau kita melihat kawasan-kawasan yang masih melestarikan budaya ngobeng ini di Tujuh Ulu nih Bu, dan juga Pak Tony. Saya pernah diundang teman di salah satu gedung mewah juga ya, bisa dikategorikan seperti itu. Tapi ketika dalam acaranya itu untuk makan siangnya tidak menggunakan Prancis yang biasa ini kita sering temukan ya, prasmanan begitu ya. Nah tapi masih melestarikan budaya ngobeng. Iya. Dan jujur memang ada beberapa teman-teman yang milenial juga di situ, dia melihat kok begini ya tampilannya. Nah, jadi artinya ini perlu ada semacam kayak apa ya Bu ya, untuk edukasi khusus ya, untuk bagaimana ini bisa tersampaikan ke generasi muda sehingga ini tidak menjadi sesuatu yang asing bagi mereka. Betul sekali. Iya. Itu yang saya bilang tadi kan. Ya. Jadi melalui era globalisasi, mereka lagi menikmati dunia melalui media, melalui dunia digital. Nah, bagaimana kita memanfaatkan hal tersebut, misalnya dengan membuat video ataupun melalui TikTok ya yang sekarang lagi yang lagi marak, sangat hits sekali sehingga nih Bu. Budaya ngobeng itu bisa menjadi bagian dari mereka itu. Oh ternyata budaya ngobeng itu adalah budaya warisan leluhur yang harus tetap kita jaga pelestariannya. Jadi mengangkat dalam sebuah konten begitu ya Bu ya. Bisa aja. Ini tanggung jawab siapa ya Bu ya kalau kita mengangkat itu? Mungkin Pak Tony ada tambahan. Mungkin saya menambahkan. Ini kan kita filosofinya kan ngobeng itu kebersamaan. Kebersamaan mulai kita menyiapkan tempatnya, kita menyiapkan menyajikan itu biasanya berantai itu ya. Iya. Jadi masing-masing satu orang atau orang, jadi kebersamaan tidak diambilkan prasmanan, tapi mulai dari awal menyiapkan bahannya, menyiapkan tempatnya. Dihidangkan. Itu 88 ya, kalau Palembang itu 88. Ini nanti dari sana mengantar secara estafet melakukan itu, sehingga pada saat kita cuci tangan pun pakai cuci di sini, tidak sendiri-sendiri kan. Kayak kita di rumah makan ya. Cuci tangannya akan ini betul-betul kebersamaan itu sendiri. Permasalahannya sekarang kita dihadapkan dengan nilai yang praktisi ya. Yang orang serba praktis di situ kan. Kalau ngobeng itu kan kita duduknya tidak pakai meja tripal gitu ya. Kita duduk di tempat biasa. Nah kemarin kita dihidangkan ini 8 orang semua di situ. Ini barangkali soal tempat umpama ya, itu juga pandai terbatas tempat. Kalau undangan kita 1000 kali sekian meter itu mungkin ini juga masalahnya. Tapi tetap ingin kita lestarikan, berikan satu video tadi kan Ibu Soati kan, bagaimana sih ngobeng itu sendiri, apa filosofinya, bagaimana contohnya, apa sih manfaatnya. Ini tadi kan melihat ini loh ngobeng itu loh, ini manfaatnya saya. Tapi filosofinya kebersamaan di antara kita sendiri. Sempat ngobeng itu kita sempat bercengkerama satu sama lain. Kadang-kadang saya mungkin 1 tahun yang lalu ya, saya seperti Ika Unsuri mengadakan itu di Gedung Mandiri di Akamtripai itu sendiri. Pak Ridwan sebagai orang Palembang, salah satu direktur dari Mandiri Pusat, menyelenggarakan itu makan bersama. Saya sampai nambah 3 kali kan. Oh lapar Pak ya? Bukan lapar, tapi saking enaknya, nasinya kan panas ya. Kita bercengkerama teman-teman lama. Ayo nambah terus dan
masakannya variatifnya cukup, ada sambal nenasnya, ada dagingnya kan. Yang paling identik itu kayak Malbi Pak ya. Ya Malbinya ada, Makan-makan Palembang ikan asinnya ada, sambal nenasnya ada. Bahkan ada kabau ini katanya Pak. Lengkap lah di situ, semalam 8 di sini. Jadi nilai kebersamaan ini saya mengusulkan ya, mungkin ada teman-teman lain dibuat video dulu. Video dulu tadi lengkap dengan narasinya. Nah sehingga nanti video ini kalau dalam konteks dengan kepariwisataan di mana sih? Jangan hanya ada video tetapi mau makannya di mana? Nah itu ini harus kan ada tempatnya dulu, ada yang dimakan kalau dulu makannya ada restoran Sarinande kemarin ya, bukan gitu. juga Ya, itu kan bisa, ada. ya. Tapi itu baru masakannya. Tapi mungkin yang setengah lengkap, yang lengkap betul. Barangkali ini yang kita berharap nanti pemerintah kota menyediakan satu restoran ya khusus untuk tamu-tamu agung yang akan dijamu makan ala Palembang dalam perayaan budaya. Mungkin itu sekedar penambahan dari saya. Oke, baik. Boleh saya tambahkan? Ada tambahan lagi, silakan Bu. Jadi secara tidak langsung akan ada interaksi juga nih. Betul sekali. Dari mana Pak Bu? Dari ini. Oh ternyata ini akan berkembang menjadi silaturahmi juga di situ ya. Iya, bagus. Nah kalau kita kaitkan juga nih dengan generasi muda, tadi sempat disinggung sedikit oleh Bu Dr. Asma ya, bahwasanya ini saat ini kita sudah di era digital. Adanya konten, media sosial. Betul. Ini bukan cuma generasi muda tapi semua kalangan hampir. Semua kalangan punya akun sosmed nih. Dan ini seringkali kita ingin mengangkat kearifan lokal ke dalam sebuah konten yang kita buat, tapi tetap ada kayak apa ya, semacam tantangan juga nih. Tantangan terutama di generasi Gen Z, ada budaya luar nih Pak, kayak K-pop dan lain sebagainya. Ini bagaimana pula nih untuk supaya hal ini tidak menjadi suatu tantangan besar yang sehingga untuk di beberapa tahun ke depan akan bisa teratasi sehingga kita lebih leluasa untuk mengangkat kearifan lokal ini dalam sebuah konten. Bagaimana mungkin Pak Tony? Nah, kalau saya melihat ya, karena ini satu budaya itu kan satu fase perintitan. Jadi untuk pengenalan itu tidak bisa hanya instan seperti itu saja. Jadi pengenalan itu sebaiknya kalau kita ingin bagaimana jati diri bangsa ini dari anak sekolah. Dari anak sekolah mulai TK, berikut dengan SD, ya, SMP dan seterusnya kita menguatkan ini konten lokal ini ya yang memang punya konten kita, lokal ya Pak ya. Kita, ya. Kearifan kita. Nah itu anak-anak sudah mengenal bagaimana masakan daerah kita, bagaimana pakaian daerah kita, bagaimana lagu-lagu daerah kita dan sebagainya. Ini dimasukkan. Jadi ketika berhadapan dengan budaya-budaya asing dia punya filter. Ini loh milik aku. Jadi ada kebanggaan ya Pak ya. Tidak hanya menyerap begitu saja. Dia merasa ada memiliki, merasa dia punya satu. Tetapi kita tidak pastilah ada pengaruh-pengaruh itu. Tapi kita paling tidak tetap dalam jati diri kita. Pengaruhnya kita adopsi tentu ya hal-hal yang tidak bertentangan dengan budaya kan agama kita kan mungkin kita akan menerapkan 100% di era globalisasi seperti ini. Jadi kembali bahwa masalah pendidikan dari rumah, pendidikan formal informal itu sendiri yang juga tidak kalah pentingnya dalam pelestarian dan juga penggiatan budaya-budaya lokal ini sendiri. Penggiatan budaya-budaya lokal ini semacam kayak pentas seni gitu Pak ya? Boleh. Dan di sekolah-sekolah juga diadakan seperti itu ya. Kegiatan-kegiatan mengenai budaya. Kemudian kan ada lomba-lomba misalnya ya. Nah, bisa kita laksanakan seperti itu. Jadi ini termasuk juga dalam penggabungan ya kearifan lokal dengan perkembangan zaman juga ya Pak Tony dan juga Bu Asma ya. Nah cuma kalau menjaga pakem-pakemnya nih jangan sampai ini kan dibangkitkan melalui dengan mengikuti perkembangan zaman itu tadi. Pakem-pakemnya jangan sampai hilang ya supaya kearifan lokal ini tetap terjaga keasliannya. Betul. Sekarang kan sudah ada yang namanya hak cipta ya. Artinya yang pakem-pakem yang seperti itu kita bisa kendalikan patenkan ya melalui hak kekayaan intelektual. Itu bisa kita melalui yang berkepentingan ya untuk yang berkepentingan di sini. Ya.
Oke, baik. Dan tentunya juga kalau kita flashback lagi juga kalau untuk di Pro 4 MM lagi ya, ini ada kaitannya di sana. Kita kan setiap malamnya nih Pak dan juga Bu Asma ya, ada program kebudayaan. Malam ini kita budaya Muba, besoknya kita ada Bohuse, Besema dan lain sebagainya. Melihat antusias pendengar juga ternyata masih lumayan banyak. Cuma kategorinya ini banyak dari yang tua-tua ya. Ya, tadi karena mereka yang usianya tuh memang di atas dari 40 gitu. sebenarnya permasalahan bukan begitu, Iya. karena mereka nggak kenal gitu. Nggak kenal. Jadi generasi Gen Z ini sendiri, ini kan tidak kenal. Iya. Tapi kan perlahan-lahan kita kenalkan kembali. Saya rasa lambat-lambat dia akan mengenal dan juga mencintai ya. Gimana kalau kita tidak kenal sama sekali nggak Oke. cinta? Saya potong dikit nih Pak, untuk mengenalkan. Ini step awal pengenalan ini bagaimana? Dari bangku sekolah dulu atau? Ya kita informasi global dulu boleh kan. Iya. Kita dua istilah kalau dalam teori perencanaan, top boleh, Iya. down boleh. Top dari top downnya itu sendiri yang memang yang paling bagus itu gabungan. Gabungan. Dari topnya, dari downnya itu kita gabung, inilah garis tengahnya. Kalau kita dari top saja belum tentu bisa mengakar. Ketika dari bottom up-nya, bottom up-nya ke akar belum itu bisa nyambung. Jadi bottom up lah ini, bottom up top down-nya. Jadi kalau istilah perencanaan itu dari bagaimana kita dari bawah juga mengangkat, dari atas juga memberikan satu pengarahan dan juga penyambutan. Dan akan bertemu titik tengahnya nanti. Iya, Itu keterlibatan tidak berbagai segampang pihak itu ya, Pak, ya, ya. karena masalah globalisasi ini begitu Luar biasa sekali, Pak, ya. sudah Biasa, ya. membudaya dan juga merajai ya dengan adanya medsos, dengan adanya IT sendiri. Sepertinya anak-anak muda kita Gen Z ini sendiri sudah kehilangan akar budaya Iya. gitu. Kalau tidak cepat-cepat Mereka kita lebih kembalikan, mencintai opa-opa Korea. hilang gitu. Nah, ini Makanya kalau kita lihat di mall, kita nggak usah jauh-jauh di Palembang saja ya. Kalau ada acara yang menyelenggarakannya itu bertemakan budaya luar, waduh luar Rame biasa sekali, sekali. betul. Sampai kita mau parkir aja susah nih kalau di mall, Betul, di iya. pusat perbelanjaan. Tapi kalau semacam kayak pagelaran budaya Iya. ataupun juga kayak pertunjukan wayang, ini minim sekali bahkan tidak ada sama sekali nih generasi muda dan Nah. ini miris juga ya Bu ya. Nah itu sebenarnya Aha. tugas dari pihak yang berkepentingan. Iya. Artinya seperti ini, pada waktu kita akan melaksanakan budaya seperti itu, kita selipkan Oke. bagaimana supaya mereka Kemasannya, Bu, tertarik. ya? Kemasannya Aha. dibuat sedemikian rupa Oke. seolah-olah kita ini nanti tampil orang luar negeri dong. Oh, enggak taunya Mas Kayu, Bu. Betul, maksudnya itu dikemas sedemikian rupa sehingga Iya. mereka suka. Gitu. Baik, nah ini nanti saya akan coba kembali kita gali mengenai tampilan yang dikemas untuk menarik generasi muda menyaksikannya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya RRI Net Palembang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Iya baik pemirsa dan juga pendengar RRI Net dimanapun Anda berada masih bersama kami dalam obrolan budaya RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Dan kita masih bersama dengan Bapak Haji Tony Pangarbesi MSI dan juga bersama dengan Ibu Dr. Insinyur Asmawati MSI dan kita masih berbicara mengenai menggali kembali kearifan lokal budaya Sumatera Selatan. Nah tadi kan sebelum kita break juga kita sempat menyinggung bagaimana kemasan nih Bu dalam sebuah tampilan kesenian menjadi lebih menarik sehingga generasi muda atau Gen Z ini menarik juga untuk menyaksikannya begitu Bu. Kalau saya kasih contoh ya, Ya. budaya tradisi yang dulu muluk gitu ya. Aha. Kan selama ini yang menonton kan
pelakunya juga Aha. orang yang dewasa, bahkan sudah manula misalnya Aha. seperti itu. Penontonnya juga seperti itu. Nah, bagaimana kita dengan topik Iya. yang zaman dahulu kala. Bagaimana sekarang kita salah satu topiknya bukan kita merubah Dul Mulk itu Keasliannya. keasliannya bukan, tapi topiknya kita arahkan ke Gen Z. Oh gitu. Ya, bagaimana nanti misalnya tentang apa misalnya boleh cerita tentang Korea, Aha. tapi yang memerankan itu Wong tetap Palembang. ya Wong Palembang. Jadi kalau ada yang namanya yang suka lucu-lucu itu yang di Dul Muluk, Iya. dia tetap berperan seperti itu. Oke. Saya rasa itu yang bisa salah satu yang bisa membuat Kemasannya Bu ya. kemasannya Menarik. salah satu. Aha. Tapi kita tidak boleh merubah. Jangan mengubah. Dul Karena Muluk tetap ada itu. pakemnya juga Iya, di situ Bu ya. harus ada pakemnya Itu di situ, termasuk ya. juga dengan kesenian tari nih Bu. Betul sekali. Tarian kan selama ini dengan pakaian yang memang menciri khas sekali nih Iya. dengan budaya Sumatera Sumatera Selatan. Selatan. Dengan kain songketnya mungkin walaupun dibentuk atau dimodifikasi sebagai ornamen dalam pakaian yang dikenakan, tapi kalau kita kemaskan juga menarik mengikuti perkembangan zaman, bagaimana tuh? Asal tidak mengubah ya Iya. pakem yang sudah ada itu saya rasa Sah-sah tidak saja, Bu, jadi ya. masalah sih sebenarnya. Asal tata letaknya Jadi pas nih. di apa namanya kontemporer ya Iya. sekarang dibuat sedemikian rupa yang dari tradisional klasik menjadi yang lebih modern. Lebih menarik Tapi lagi ya. ciri khas Aha. itu kearifan lokal. Kayak kain songket Tarian tadi itu salah satunya. ya jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Dan kalau kita lihat juga kayak yang dikenakan oleh Bu Dr. Aswa ini kan ini Ini jumputan. udah 30 tahun lebih sebenarnya. Udah lama ini. sekali ya. Udah lama ini. Iya. Kalau kita melihat jumputan ini juga sudah banyak sekali inovasi yang dilakukan Bu. Iya. Ada semacam kayak jaket, ada juga iya. tas gitu. Nah itu bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh Aha. generasi Gen Z sebenarnya. Iya. Dengan menggunakan ya pakaian-pakaian tradisi ini. Kenapa di tempat lain seperti tenun dan lain sebagainya itu Aha. bisa dimanfaatkan oleh Gen Z. Kenapa kita tidak bisa memanfaatkan seperti songket, jumputan lain sebagainya yang memang asli dari Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan. Iya. Tapi kalau buat jumputan sih kayaknya memang sudah mulai banyak Sudah juga mulai, nih Pak iya. ya. Udah mulai banyak baik itu dari Gen Z termasuk dari instansi pemerintah juga. Iya. Ya dimana kalau biasanya pakai batik ada juga yang sudah betul. menggunakan jumputan untuk pergi kerja Iya, gitu ya Bu ya. Oke, Jaketnya juga bisa nanti. Oh, Jaket bisa ya? ada ornamen dari jumputan ya. bisa Jumputannya itu. dibuat. Itu menarik juga deh. Dan kalau itu dari kesenian, mungkin kita ke Pak Tony juga nih. Mengenai kulinernya nih Pak. Mengingat Sumatera Selatan ini kaya sekali dengan ciri khas kulinernya. Nah cuma ini kita ke pempek lagi nih. Kalau zaman dulu mungkin Pak Tony juga masih ingat, kita ada sebutan pempek pistel. Pempek pistel ini kan udah kita tahu nih bentuknya seperti apa, bahannya Isinya seperti pepaya apa. muda Nah yang cuma kalau di ditumis. sini ada juga yang berkembang, disebut oleh Gen Z juga, generasi muda termasuk masyarakat juga, ada cireng nih. Yang kita tahu ini dari saudara kita yang ada di Jawa Barat. Cuma kalau kita lihat bentuknya kayak pistel, tapi isinya ayam suwir berubah nama menjadi cireng. Ini bagaimana identitasnya nih Pak, yang sebenarnya? Ya kita harus punya identitas ya. Soal siren boleh-boleh saja. Sah-sah saja, Tapi ya. bagaimana kita melihat bahwa pempek pestal ini jauh lebih baik. Oke. Ya, jadi lebih baik itu kita melihat apakah bentuknya, apa masakannya, apakah tempatnya. Dan juga jangan kita dengan persaingan ini kita hilang identitas. Iya. Tapi bisa bersaing boleh, dinamakan ciren boleh. Tapi kita tetap, pistal kita tetap. Nah, bagaimana menjaga kualitas dan juga kuantitas daripada pempek itu sendiri. Artinya yang berjualan itu harus merasakan dan pepayahnya bagaimana lebih baik yang lain, cita rasanya harus lebih baik yang lain, tempatnya lebih lain. Jadi dibuat satu model lah, percontohan ini loh pempek pastel Palembang gitu ya. Jadi betul-betul orang melihat ini loh, tapi kalau nanti lebih populer yang lain tadi orang akan lihat situ. Jadi kita harus berani bersaing. Dengan bersaing ini tentu kita menjaga kualitas dan juga kuantitas serta tempatnya sendiri. Namanya bersaing. Bersaing itu kita lebih
unggul dari yang lain. Kemudian panutan ya, Iya. budaya itu kan panutan. Panutan kalau orang umpama ada artis yang memakainya, biasanya generasi Z juga ikut memakai itu. Nah, bagaimana kita mengharapkan ya kepedulian daripada masyarakat Sumsel yang menjadi tokoh, yang menjadi influencer iman gitu, ini, Pak, ya. Influencer itu yang kita harapkan memberikan satu inspirasi kepada generasi muda, bangga gitu ya. Dulu kan pernah ya kabupaten kota, provinsi diwajibkan memakai pakaian khas daerah masing-masing gitu. Tapi mungkin karena kualitasnya atau produksinya Jadi tidak kurang jalan, Pak, ya. baik itu sehingga sekarang sepertinya tidak tampak lagi ya. Mungkin pada saatnya ya kita minta hidupkan kembali. Tapi permasalahannya yang industrinya ini mampu tidak bersaing dengan kondisi saat ini. Itu. Kualitas yang lebih baik dengan harganya juga bersaing Nah, gitu ya. ini Pak, ini ada kaitannya juga yang sudah pernah saya survei juga di lapangan mengenai harga. Banyak sekali anak-anak muda itu mengeluhkan nih, katanya untuk yang tradisional ini harganya lebih tinggi nih. Lebih tinggi. Karena memang kita tidak menutup mata juga ya Bu Asma ya. Karena dari songke, dari jumputan itu prosesnya luar biasa pembuatannya. Akhirnya ini mempengaruhi juga untuk harga jual. Dan faktor harga ini bagaimana nih kalau kita soroti? Ya persaingan itu kan pertama kualitas ya. Ya. Kuantitas. Jadi persaingan itu sendiri kita memang handmade ya. Iya. Kebanyakan itu dibuat dengan tangan sendiri dan produksi mesin. Oh, iya. Mesin ini massal, sifatnya kan sangat banyak produksinya. Dan kita keterlambatan dengan akibat keterlambatan juga akan mengurangi cost sendiri. Nah, jadi harus kita berani ada semacam kepeloporan dari daerah yang untuk tetap mengembalikan ini ya. Kalau hitung-hitungan secara ekonomi pasti kita kalah ya. Nah inilah kewajiban daripada pemerintah pusat bagaimana kita harus bangga dengan produksi sendiri. Terus terang kalau kita lihat kebanjiran produksi tekstil kita itu dari Cina, bahwa bahan-bahan kita dari Cina karena murah. Dia memproduksi secara massal. Artinya bagaikan sekian juta dibuat massal. Kita hanya memproduksi 10.000. Pasti costnya lebih murah. Ini yang menjadi permasalahan, murahnya itu sendiri ya, tapi tidak tahan lama. Nah kita ini lama tahan lama. Itu yang perlu dipikirkan secara bersama-sama. Tidak bisa hanya pemerintah sendiri, tidak hanya dunia sendiri, tapi secara kita bersama-sama memikirkan untuk bagaimana kearifan lokal ini tetap akan jalan, mampu menjadi tuan rumah di rumah sendiri gitu ya. Betul sekali. Oke, baik. Dan juga kearifan lokal ini adalah sebuah identitas juga ya, kebanggaan juga betul, ya. yang harus kita tumbuhkan ke diri kita sebagai masyarakatnya begitu. Betul. Dan kalau kita soroti kembali untuk kearifan lokal yang mungkin
Kalau kita ke lingkungan kita masing-masing nih, kita melihat tergerusnya kearifan lokal kayak kalau ada yang mau sedekah nih, biasanya kalau dulu, waduh semangat sekali ya Pak ya, sampai ada yang bawa pisau untuk apa nih kalau bahasa Mereka tuh untuk buka motong ayam ataupun juga membuka bawang itu tadi, kita sampai bawa ke rumah nih. Mungkin Ibu Dr. Asmawati nih sebagai seorang ibu juga nih, biasanya kan kalau ada tetangga yang biasa mau ada hajatan, kalau dulu kan saling gotong royong ya. Bahkan ada lagunya itu kalau dari Prabu Muli lagu Betunak Betulung Gawe. Betul sekali. Nah tapi kalau ini kan tergerusnya karena ada masyarakat yang ingin lebih simpel. Sekarang masyarakat tuh pinginnya lebih praktis ya. Praktis. Kalau dulu kan ada budaya misalnya kita mau sedekahan istilahnya dulu ya. Gitu. Kalau misalnya mau ada acara kenduri dan lain sebagainya itu biasanya membawa ayam misalnya. Itu. Kemudian bawa segala macam lah pakai baskom itu ini ya. Baskomnya ditutup nanti dengan pulangnya sarket. dikasih makanan atau sajian makanan yang sudah dibuat oleh tuan rumah. Nah sekarang mungkin udah lebih praktis ya. Lebih baik kita kasih uang aja katanya. Itu tuh. Bahkan ada yang transfer nih Bu. Betul. Jadi ditransfer, diposting lagi. Nah itu karena budaya yang sekarang sudah tergerus ya Bu ya? Ya tergerus ini. Termasuk di lingkungan tinggal Bu Asma juga nggak ada lagi tuh? Sebenarnya masih ada masih sih. Ada, ya. Tapi kadang-kadang seperti ini. Tuan rumah jadi agak kerepotan sebenarnya. Sebenarnya dia akan melaksanakan hajatan itu di gedung ya. Tapi karena masyarakat masih mau datang nih hari apa misalnya ke rumah, datang untuk nolong bersama gitu ya, nolong masak katanya itu. Padahal di rumah tidak ada yang dimasak. Jadi tuan rumah keberatan seperti itu ya sebenarnya. Jadi sekarang lebih praktis lah. Iya. Nah budaya itu sebaiknya akan kita lestarikan lagi ya kembali. Nah itu kalau di kota nih ya Pak ya, ada juga Bu Asma ya. Tapi kalau kita pulang ke kampung halaman, termasuk saya juga asli dari Musi Banyuasin, melihat ternyata masih hidup nih. Dan bahkan sangat kental sekali nih. Betul sekali. Kalau di Musi Banyuasin atau di Sekayu itu ada yang mau hajatan, sampai 2-3 hari ke depan itu nggak masak nih, rumah kiri kanan depan belakang. Karena semuanya itu nanti makan ke rumah yang punya hajat. Dan mungkin nggak ini Pak Tony, kalau kita lihat ini menjadi harapan juga nih, bagaimana kearifan lokal itu masih bisa ada gitu. Iya. Bisa saja ya, jadi kita kembalikan tadi rasa memiliki ya, jadi komunitas itu sebenarnya kalau dilihat dari komunal itu sendiri, bagaimana kita melihat masyarakat gitu dari genealogis dan teritorial. Jadi kita ini kalau sudah dulu genealogis itu kalau dari sistem kekerabatan diikat dengan satu keturunan. Keturunan tadi. Ya, sekarang lah kombinasi kepada teritorial. Jadi dalam satu kampung itu belum tentu dia ada hubungan darah. Jadi ketika ini tidak ada hubungan darah, ya udah silakan saja di situ. Nah, tapi tidak salahnya kan ada kepala desa, ada kadus di situ. Nah, bagaimana kadus ini membungkus kembali satu kadus ini memberikan satu ikatan gabungan dari teritorial genealogis. Nah, kalau ada cukup saja kita di situ, kita kumpul saja makan di situ seperti itu kan. Sama-sama kita masaknya, sama-sama kita kan hajatan itu. Nah ini kita berharap peranan daripada kadus, peranan daripada kades ini sendiri untuk lebih menyatukan lagi keluarga dan masyarakat dari situ secara gotong royong. Nah gotong royong sendiri yang sudah dicanangkan dalam Pancasila kita kan, bahkan pernah dipecah jadi Ikasila. Trisila dan Ikasila gotong royong. Nah ini filosofi Pancasila kita gotong royong. Gotong royong ini sepertinya hanya sebatas slogan saja, tapi dalam penerapan keseharian Indonesia itu sudah sangat amat dan individualis gitu ya. Tidak komunitas lagi, tapi individualis. Nah, bagaimana kita menghidupkan lagi sehingga kegotong royongan ini secara kebersamaan kita hidupkan kembali. Saya berpikir sangat dimungkinkan, tetapi peran ini untuk di daerah sangat perankan oleh kadusnya sendiri. Di masyarakat, Thomas dan Toga ini sendiri atau masyarakat tokoh agama sendiri melakukan seperti ini. Ya buat satu contoh saja dulu lah, tidak perlu banyak-banyak ya tadi yang halamannya memungkinkan, kemudian finansial memungkinkan, buat acara seperti itu. Oke, baik. Nah ini kalau saya boleh tanya satu-satu nih, kalau Ibu Asma bagaimana pilihannya? Masih tetap nanti kalau ada anak atau cucu yang akan nikahan atau hajatan,
melakukan hal yang praktis atau tetap dengan budaya gotong royong? Kalau saya kepinginnya ya, Iya. Kita angkat budaya itu ya. Jadi jangan praktis seperti di acara-acara misalnya 4 bulanan misalnya. Betul. Waktu anak kita mengandung kan masih dilaksanakan seperti Masih itu ya, Bu, 7 ya? bulanan dan lain sebagainya. Jadi kita tetap mengangkat budaya itu. Ya. Oke, termasuk Pak Tony juga mungkin. Ya kita berupaya ya sejam-jam sepanjang selama mana kita bisa, kenapa tidak ya kita harus berbuat walaupun itu susah tapi kita berupaya. Berupaya, Jangan kita merasa betul. takut, jangan merasa kita bawa ini berat. Kita berupaya semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Iya, Pema betul ketika sekali. saya pulang kampung ya saya melestarikan seperti itu, kumpul-kumpul keluarga yuk nanti makan sama-sama sini. Yuk kita bercengkrama di sini, apa yang bisa kita lakukan. Kayak lebih hangat ya Pak ya, kebersamaannya begitu ya. Nilai kekeluargaan, kebersamaan itu muncul kembali gitu ya. Oke, baik, Bu Asma dan juga Pak Tony sudah menjawab. Itu artinya kita akan break lagi. Sebelum nanti juga saya ada beberapa pertanyaan lagi untuk di segmen penutup kita. Untuk Anda semuanya pemirsa dan juga pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kembali lagi nanti kita di obrolan budaya, tonton apa yang Anda dengar. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Iya, baik, kembali lagi bersama kami di obrolan budaya RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Dan tentunya ini kita sudah masuk di segmen keempat ya, di mana tadi kita sudah banyak sekali menggali informasi terkait dengan kearifan lokal dan juga bagaimana peran serta semua pihak ya, dan juga kemasannya seperti apa. Cuma ini kalau kita soroti kembali, ada nggak nih Pak, ada juga Ibu Asma mengenai keberhasilan dalam upaya untuk pelestarian kearifan lokal budaya Sumatera Selatan yang sudah tercapai nih sampai dengan tahun ini? Mungkin Pak Tony yang Pak akan Tony jawab. ada? Ya saya melihat sudah tercapai ya. Paling tidak kayak melihat Pak Gubernur ya, Tanjak gitu ya. Oke, Tanjak. Tanjak itu kan dilihat bahwa salah satu elemen dari budaya masyarakat diharapkan ini sebagai identitas. Nah Tanjak ini sepertinya oleh Pak Gubernur, Pak Herman Deru sudah mencanangkan dan juga sudah diikuti oleh kantor-kantor, oleh perusahaan-perusahaan untuk memasang tanjak di depan pintu gerbangnya atau depan kantor itu sendiri. Kayak ornamen bangunan begitu Pak ya? Bangunnya seperti itu. Ini salah satu identitas ya saya melihat. Nah, tentu kita berharap akan diikuti dengan identitas lainnya pada saatnya nanti. Oke. Gitu ya. Kalau Bu Asma ada tambahan mungkin? Ada sebenarnya pada acara kegiatan-kegiatan pernikahan ya, terutama yang Sumatera Selatan masih memakai, misalnya ada kandang adat dan lain Kandang sebagainya, adat itu masih masih tetap. banyak tuh. Walaupun sekarang yang menyelenggarakan itu dari pihak IO ya, tapi masih menggunakan hal-hal yang tersebut. Iya, kemarin ya saya juga sempat bertugas juga nih Bu di Iya. dalam satu acara resepsi itu kandang adatnya masih sangat dijaga ya. Betul, anak saya menikah juga kemarin seperti itu. Jadi ini masih ada keberhasilannya ya. Jadi Masih tidak terus. ada alasan juga untuk kita menutup bagaimana pelestarian ini karena ini penting sekali untuk di jangka panjang. Terutama Mungkin ada tarian. Tari setiap Tari biasanya kita tarian, resepsi ya.
sesi pernikahan itu kan ada tari sambut ya. Oke. Ya, Tari betul. sambut itu ada tari tangga, Pagar ada juga pengantin. tari lokal dari mungkin dari Mubah ada tari sambut, Ya, ada budaya betul. Mubah ya, Iya. dari Lahat dan sebagainya. Dari Mereka ini Lahat juga dan lain sebagainya. bentuk pelestarian budaya. Betul sekali. Dan kalau kita lihat juga perkembangan dunia musik seni di Sumatera Selatan, munculnya musisi-musisi baru terkhusus lagu daerah ini makin hari makin banyak juga nih Pak. Salah satunya kayak lagu berbahasa Palembang, Ya, ya. tapi syarat akan apa ya? Ada kajian Islamnya juga di situ. Iya. Itu bagaimana nih bahasa Palembang, tapi kemasan lagunya tidak mengangkat kearifan lokal. Ya bahasa itu sebenarnya identitas. Identitas saja Pak. Tapi Ya? kan ini kan kita lihat ada konteksnya. Oke. Apa konteksnya pariwisata? Kalau pariwisata itu bagaimana mengajak orang supaya menikmati dan juga mengajak mengenal dan pasalnya datang gitu ya. Itu Oke. yang kalau kita lihat konteksnya. Kalau konteksnya memang dia dalam konteks katakanlah ada lebih nuansa bisnisnya apa nuansa pelestariannya itu juga tidak menyalahkan kita konteks. Tetapi kita berharap kalau dalam konteksnya budaya jangan diubah-ubah lah gitu. Juga ada pelestarian juga kita lihat di Pedamaran Tanjidor gitu ya. Oh, Tanjidor Kan itu. masih rame juga ya kalau Tanjidor bagus Ya, juga masih lah terus ya. Pak, Masih ya? masih Ya, ya. ini juga katanya konteksnya kembali itu masalah konteksnya sendiri, artinya kemasannya menyesuaikan dengan audisi atau kondisi pada saat itu. Tapi kembali ke laptop ya kalau masalah budaya. Kemudian gitu ya. busana juga ya Mas. Iya. Di acara-acara resmi kenegaraan itu songket itu berkibar itu Oh sebenarnya. iya, apalagi kita Mesti terus ya dipakai. pada upacara peringatan 17 Agustus ya Bu ya. Banyak Di sekali tingkat pejabat. nasional malahan ya. Aha. Iya. Jadi semuanya dipakai nih pada saat itu. Boleh saya infokan? Oh, iya. Ada teman saya kebetulan dia tinggal di Amerika kan. Jadi dia tetap membudayakan pada waktu 17 Agustus mereka melaksanakan tarian Sumatera Selatan dan mereka menggunakan pakaian adat Sumatera Selatan. Oke. Iya. Di Michigan. Oh jadi kita ikut bangga juga ya Bu ya. Iya, betul sekali. Akhirnya baju Sumatera Selatan bisa ada di luar sana tuh, luar negeri ya. Betul sekali. Oke, nah kalau kita lihat teman-teman seniman nih Pak Tony dan juga Bu Asma. Bagaimana nih? Ini kan salah satu tombak juga ya. Bagaimana pelestarian ini bisa dipertahankan melalui salah satunya seniman musik, seniman tari dan lain sebagainya. Melihat hal ini bagaimana nih untuk kondisinya di Sumatera Selatan? Saya melihat seniman ini cukup kreatif ya. Hanya saja barangkali perlu didukung oleh pemerintah, oleh dunia usaha, oleh segenap masyarakat. Jadi seniman tidak untuk seni, tapi seniman bagaimana jadi seniman profesional menjadi suatu juga untuk menambah income bagi mereka. Ini juga gimana kalau nampil setiap hari ya periodisasinya gimana juga dipikirkan. Jadi peran daripada pemerintah, peran daripada dunia usaha, peran tokoh usaha. Ayo kita berikan kesempatan dan juga fasilitasi daripada seniman budayawan itu menampilkan profesinya masing-masing. Kita berharap dengan profesinya sendiri dia akan mendapatkan satu income dari profesinya seperti itu. Jadi kesejahteraannya bisa mendorong kelestarian untuk berkegiatan profesionalnya itu tadi Ada Pak tambahan ya. lagi, Oh ada, Mas. bagaimana Bu? Dulmuluk. Oh itu tuh. Dulmuluk itu sebenarnya sudah me-Indonesia ya, di mana dosen-dosen seluruh Indonesia diprakarsai oleh Universitas Sriwijaya secara rutin melaksanakan pagelaran Dulmuluk. Ya. Oke, jadi ini apa namanya itu giatnya juga berkembang ternyata ya. Iya, betul dengan sekali. banyaknya sekali kegiatan yang Iya. disampaikan oleh Bu Asma dan juga Pak Tony tadi ya. Dan kalau kita sedikit kaitkan tadi yang disampaikan oleh Pak Tony, peran pemerintah. Ini semestinya seperti apa nih Pak supaya kelestarian budaya kearifan lokal ini tetap eksis? Nah kan di pemerintah kan ada dinas-dinas yang sebagai dinas teknis ya. Paling tidak ada yang sudah dilakukan dinas kebudayaan tersendiri. Kemudian ada dinas pariwisata sendiri kan. Nah, paling tidak ini yang kita berharap dinas-dinas teknis ini betul-betul bisa memberikan satu fasilitas dorongan dan juga mengajak para pelaku-pelaku seni, pelaku-pelaku budaya ini sendiri ya. Dengan melibatkan dunia usaha. Artinya bagaimana dunia usaha itu memberikan fasilitas kepada paling tidak komunitas yang ada di sekelilingnya. Kemudian agama, bagaimana yang masalah budaya-budaya yang bernuansa agama dan nuansa adat ini. Jadi ini kita berharap bahwa secara bersama-sama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat di sini untuk berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan dan juga seni budaya yang ada Selatan. Mungkin itu adalah closing statement dari saya. Ya ini saya pernah dapat bisikan dari teman-teman seniman pencipta lagu daerah juga nih Pak. Mereka merasa kayak
apa ya, kurang dirangkul begitu. Karena kan mengingat kayak ada festival ini, festival itu, mereka tuh pengen diberikan panggung supaya karya seni mereka ini tetap bisa dinikmati oleh masyarakat begitu. Nah untuk hal ini bagaimana juga nih kondisinya? Ya kita angkat ya, kita tidak angkat. Kalau umpamanya cara mengangkatnya, kalau dari kecamatan, ayo diangkat ke provinsi. Punya provinsi diangkat lagi kalau diangkat dari kabupaten ke provinsi. Provinsi kita angkat lagi ke nasional. Bagaimana yang mereka punya talenta, yang seniman-seniman, tari, seniman lagu, seniman apa itu kita angkat ke nasional gitu ya. Ini tugas daripada kita bersama, pemerintah tidak cukup pemerintah saja, tapi bagaimana dunia usaha, bagaimana tokoh-tokoh agama secara bersama-sama untuk melakukan ini. Saya berpikir untuk 2025 dan juga Indonesia Emas 2040 nanti, 45 nanti ini akan terwujud gitu, salah satu peran daripada sektor dari budaya dan pariwisata ini sendiri ya. Oke, baik. Nah kalau kita ke sektor dunia usaha, termasuk ini Bu Asma nih mungkin ya yang sering belanja nih, termasuk dengan pakaian lagi dikenakan ini, dapatnya di mana Bu? Langsung dari pengrajin yang ada di Palembang atau bahkan justru di marketplace? Sekarang sih sudah lewat online ya banyak ya. Banyak. Tapi kita akan lebih puas langsung ke pengrajin sebenarnya itu. Dan itu juga membantu para peserta UMKM ya untuk meningkatkan usahanya sehingga mereka lebih sejahtera. Oke, baik. Dan sebagai penutup mungkin secara singkat masing-masing dari Pak Tony dan juga Bu Asma, harapannya ke depan untuk pelestarian kearifan lokal di Sumatera Selatan ini seperti apa? Pertama saya terima kasih kepada RRI.net yang sudah mengundang kami, dan harapan kami bahwa RRI ini sendiri senantiasa harus lebih ke depan, lebih gebiar lagi ya, sebagai media yang dipunyai pemerintah, lebih giat lagi untuk menggebiarkan masalah budaya dan pariwisata termasuk UMKM ini sendiri. Tentu kami dari pelaku penggiat budaya ini senantiasa siap untuk memberikan dukungan kepada RRI untuk kerjasama di masa-masa yang datang. Selamat kepada RRI Palembang dan pemirsa RRI.net yang kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah kalau dari Bu Asma apa yang pengen disampaikan? Kalau dari saya sama ya, karena RRI dari zaman dahulu kala sampai sekarang tetap berkibar. Dan ini kita kan menggali kearifan lokal, bagaimana kita tetap mempertahankan budaya Sumatera Selatan terutama yang menjadi identitas, dan kita harus bangga terhadap budaya yang ada pada saat ini dan harus kita kembangkan. Oke, baik. Mudah-mudahan dengan segala harapannya tadi telah disampaikan ini akan menjadi suatu terwujud nyata di kemudian hari ya. Amin. Dan tentunya karena waktu kita udah habis nih, kayaknya kita harus menyudahi dulu untuk obrolan kita di kesempatan hari ini. Dan sekali lagi terima kasih mewakili teman-teman RRI.net yang bertugas. Mudah-mudahan nanti Bu Asma dan juga Pak Tony tidak akan henti-hentinya memberikan edukasi. Kita bisa demi RRI. Sekali di udara tetap di udara ya Bu ya. Betul. Sekali di udara tetap di udara. Oke, baik. Maju terus RRI.net 2025 dan masa yang akan datang. Kalau RRI.net itu ada ini slogannya nih Pak. Ada slogannya apa yang Anda dengar begitu. Tonton apa yang Anda begitu luar biasa sekali ya. Baik, dan pendengar dan juga pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, kita sudahi dulu untuk obrolan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kami berbincangkan ini menjadi suatu yang bermanfaat sebagai penambah wawasan kita bersama mengenai kearifan lokal yang ada di Sumatera Selatan. Kami pamit dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.